Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Renungan kita berjudul Luka menjadi jembatan. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi Steve Sen, peristiwa tahun 1956 bukan sekedar catatan sejarah iman, melainkan luka pribadi yang membentuk seluruh hidupnya. Ia baru berusia 5 tahun ketika ayahnya, Ned Sen, dibunuh oleh suku Guarani di hutan lebat Ekuador. Dunia menyebut ayahnya pahlawan iman. Namun bagi Steve, itu berarti kehilangan seorang ayah yang hangat dan penuh kasih. Selama bertahun-tahun ia menyimpan kepahitan halus. Bukan kepada suku yang membunuh ayahnya, tetapi kepada Tuhan yang seolah diam. Ia sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Tuhan yang baik membiarkan ayahnya mati saat menaati panggilannya? Pertanyaan itu menjadi bayangan panjang yang menekan imannya. Ia mencoba melanjutkan hidup, berkarir, berkeluarga, namun jauh di dalam lubuk hatinya masih ada ruang yang tertutup. Luka antara dirinya dan Tuhan. Hingga suatu hari Tuhan menuntunnya untuk kembali ke tanah tempat semua luka itu bermula. Ketika Steve akhirnya kembali ke Ekuador, ia tidak lagi menemukan suku yang liar dan penuh dendam. Suku Guarani telah berubah setelah mengenal kasih Kristus melalui kesaksian Rachel Sen, kakaknya Ned Sen, dan Elizabeth Elliot, istri Jim Elliot. Jim Elliot adalah teman sepelayanan Ned Sen yang juga ikut terbunuh. Steve bertemu Min Kaye, salah satu dari para penyerang tahun 1956. Namun, pria itu kini telah menjadi saudara seiman yang telah diubahkan oleh kasih Tuhan. Hubungan mereka tumbuh akrab menjadi sahabat. Min Kaye menjadi seperti kakek bagi anak-anak Steve. Steve kemudian bersaksi bahwa orang yang dulu membunuh ayahnya kini membimbingnya untuk hidup sepenuhnya dalam kasih Kristus. Dari sanalah ia memahami Tuhan tidak gagal. Tuhan hanya bekerja dengan cara yang tidak dapat dipahami manusia. Sekembalinya ke Amerika, Steve mendirikan ITEC, Indigenous Peoples Technology and Education Center, sebuah pelayanan yang melatih masyarakat terpencil agar mandiri dalam teknologi dan pelayanan. Dari kepahitan lahir kasih, dari luka tumbuh misi baru. Hidup Steve menjadi bukti bahwa pengampunan sejati mampu mengubah korban dan pelaku menjadi saudara di bawah kasih Allah yang sama. Kisah Steve Sen mengingatkan bahwa pengampunan sejati bukan sekedar keputusan manusia, melainkan buah karya Kristus di hati yang telah disentuh kasih-Nya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini menunjukkan bahwa kasih ilahi melampaui logika manusia. Kasih yang mengalir dari salib, tempat Kristus sendiri mengampuni mereka yang menyalibkannya. Saat Steve berdamai dengan Min Kaye, luka berubah menjadi jembatan.
duka menjadi misi. Demikian pula setiap kita dipanggil untuk menjadi alat pendamaian, agar dunia melihat bahwa kasih Kristus lebih kuat daripada kebencian manapun. Kiranya kita terus membuka hati agar kasih Kristus mengalir melalui kita dan menjadikan dunia ini penuh dengan kedamaian. Kata-kata bijak. Ketika kita mematuhi hukum kasih yang terasa menyayat hati, sesungguhnya kita bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ajarilah aku untuk tidak membalas luka dengan amarah, tetapi dengan kasih yang memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.